Oke, sudah jam 1:05. Kita mulai dulu ya, sambil menunggu mahasiswa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang semuanya? Baru selesai makan, Bu. Cuma gorengan, Bu. Cuma gorengan. Yang sudah Bentar, Bu, makan izin naruh piring dulu ya. Oke. Yang udah makan siang jangan lupa sediakan kopi, soalnya biasanya habis makan siang kenyang terus ngantuk gitu ya. Yang belum makan siang sambil nyamil boleh. Yang penting tetap mendengarkan kuliah dan aktif juga pada saat kegiatan tanya jawab. Oke. Di sini ini pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengantar teknik lingkungan. Untuk materi hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang siklus hidrologi ataupun disebut juga dengan siklus air dan pengelolaan sumber daya air terpadu. Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya rasa menjadi salah satu concern pada beberapa tahun terakhir gitu ya, karena kita tahu manusia itu nggak lepas dari kebutuhan air bersih gitu. Sementara di beberapa daerah di Indonesia, jangankan di luar Jawa ya, bahkan di beberapa daerah di Jawa aja, di Pulau Jawa itu mengalami kekurangan sumber daya air bersih gitu. Nah, jadi kita perlu memahami ini sebenarnya siklus air kalau di bumi itu seperti apa dan bagaimana konsep dari pengelolaan sumber daya air secara terpadu gitu. Nah, kajian kita untuk siang hari ini itu ada dua. Yang pertama tentang siklus hidrologi, yang kedua tentang pengelolaan sumber daya air terpadu. Nah, setelah mengikuti kuliah, diskusi gitu ya, nanti juga ada kuis gitu. Diharapkan teman-teman bisa menjelaskan kembali pentingnya pengelolaan sumber daya air gitu, terutama dalam hal ini air bersih yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu siklus hidrologi. Saya rasa materi tentang siklus hidrologi ini teman-teman sudah pernah dapatkan di SMA ataupun SMK ya. Jadi di tingkat sekolah menengah atas ini sudah pernah disampaikan gitu ya. Jadi siklus air ini merupakan salah satu siklus ataupun daur air yang paling daur materi yang paling banyak didiskusikan ataupun disampaikan pada beberapa mata pelajaran ataupun beberapa kuliah gitu ya. Pasti ada yang namanya siklus hidrologi. Dan kalau kita dalam konteks biogeokimia, siklus air ini merupakan satu dari 6 siklus biogeokimia gitu. Yang 5 lainnya yaitu adalah siklus fosfor, siklus belerang, siklus karbon, oksigen, dan nitrogen. Nah, untuk siklus hidrologi sendiri atau daur hidrologi, hidro itu artinya air ya. Logi itu jadi siklus hidrologi itu adalah siklus air gitu. Siklus disebut juga dengan daur gitu. Jadi siklus hidrologi atau daur hidrologi atau siklus air atau daur air itu merujuk pada pengertian yang sama. Yaitu adalah suatu siklus air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, dan ini berlangsung secara terus-menerus. Yang namanya siklus itu berarti ya close loop gitu ya. Close loop itu artinya ya melingkar dan nggak keluar dari sistem gitu. Itu namanya siklus. Dan berlangsung secara terus-menerus. Tidak berhenti di satu titik tertentu. Nah, seperti itu. Dan kalau bahasa Inggrisnya hydrological cycle ya. Jadi siklus air ini berperan penting untuk kelangsungan hidup organisme gitu ya, karena dengan adanya siklus air bumi ini bisa menjaga temperatur suhu lingkungan gitu ya, cuaca maupun hujan dan lain-lain, dan juga mengatur keseimbangan ekosistem di bumi dengan adanya proses siklus hidrologi ini. Nah, secara umum ini adalah secara global ya, ini adalah
siklus hidrologi di alam gitu. Ini siklus hidrologi secara keseluruhannya seperti ini. Saya rasa teman-teman bisa mencari banyak referensi terkait siklus hidrologi ya kalau mau mempelajari lebih banyak lagi tentang siklus air ini. Nah, cerita tentang siklus air itu sebenarnya dimulai dari mana gitu ya. Sebenarnya sama seperti antara ayam sama telur. Duluan ayamnya apakah telurnya? Sama seperti itu. Namanya siklus itu karena dia berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa menentukan ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir, enggak gitu ya. Jadi namanya siklus karena dia itu berlangsung secara terus-menerus, ya titik manapun itu bisa menjadi titik awal dan titik manapun bisa menjadi titik akhir. Gitu. Yang penting prosesnya berurutan gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh untuk mengawali cerita tentang siklus air gitu ya. Yang pertama adalah kita tahu air permukaan ya. Jadi perairan itu ada yang namanya air permukaan, ada yang namanya air tanah gitu ya. Air permukaan itu apa gitu ya? Ya air yang ada di laut, air yang ada di sungai, air yang ada di danau. Artinya adalah air ya yang ada di cekungan ataupun genangan dan itu ada di atas permukaan bumi gitu. Itu yang disebut sebagai air permukaan gitu ya. Nah, air permukaan contohnya adalah yang di laut ya, boleh di sungai dan sebagainya. Contohnya adalah air yang ada di laut gitu ya. Ada pemanasan dari matahari. Nah, karena adanya pemanasan ini, air laut akan mengalami yang namanya penguapan atau istilah kerennya tuh evaporasi gitu ya. Dia akan mengalami penguapan. Nah, setelah itu dia menguap, uap itu akan ada di atmosfer gitu ya. Dia akan ada di atmosfer terus berkumpul, uap air itu terus berkumpul hingga akhirnya dia membentuk satu gumpalan besar awan gitu ya. Nah, awan ini karena proses karena adanya proses tekanan udara dan lain-lain gitu ya, sehingga dia mengalami kondensasi gitu ya. Nanti apa itu kondensasi? Itu nanti akan ada penjelasan lebih jauh gitu. Nah, dari situ di alam ini kan ada yang namanya angin ya, gitu ya, udara yang bergerak angin gitu ya. Jadi sebagian awan itu dia nggak menetap di daerah nggak menetap di daerah laut ataupun pantai ini aja gitu. Ada sebagian dia yang wait, bentar. Oke. Dia nggak hanya berada di area laut aja gitu ya. Jadi ada juga karena dia diterbangkan oleh angin gitu ya, tertiup angin sehingga dia sebagian awan itu akan bertransfer ataupun berpindah tempat ke lokasi yang lain gitu ya. Nah, untuk sebagian awan yang dia tetap di daerah di daerah pesisir ataupun pantai ini dan sudah mengalami kondensasi, dia sudah istilahnya jenuh gitu ya, kandungan uap airnya sudah jenuh, akhirnya dia mengalami presipitasi atau yang kalau kita seringnya melihat dalam bentuk air hujan gitu ya. Jadi ada yang hujannya di area pesisir ataupun area laut itu, ada yang hujannya di daerah yang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian ketika dia ada di daerah misalkan di dataran gitu ya, ada di dataran tinggi gitu, ada yang di dataran rendah gitu. Karena adanya proses tiupan angin ini tadi. Nah, untuk yang di daerah dataran tinggi, contohnya pegunungan ya, ini akan terjadi juga kondensasi gitu ya. Jadi awan-awan berkumpul gitu ya, uap airnya sudah sangat jenuh, akhirnya dia akan mengalami presipitasi gitu ya, hujan. Untuk di beberapa daerah ataupun wilayah dengan iklim subtropis ataupun iklim subtropis ya. Kalau di kita kan tropis gitu ya. Untuk negara-negara beriklim subtropis itu mempunyai 4 musim ya, musim panas, dingin, fall itu musim gugur dan juga musim semi gitu ya.
pada saat presipitasi ini tergantung musimnya gitu ya. Untuk daerah yang tropis seperti negara kita, presipitasi ini sebagian besar dan ya 99% itu berupa hujan gitu ya, air hujan gitu. Nah, dia presipitasi misalkan di daerah gunung gitu ya. Setelah itu presipitasi di daerah gunung, dia airnya akan jatuh lagi ke tanah gitu ya. Ada yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, ada yang mengalir sebagai runoff ataupun aliran gitu ya ke sungai, ke selokan gitu ya, dan pada akhirnya akan kembali lagi ke laut gitu. Ada juga yang pada akhirnya diserap oleh tanaman, dan dari tanaman ini dia akan kembali lagi ke atmosfer karena adanya proses fotosintesis, ada proses respirasi dan lain-lain gitu. Jadi inilah yang disebut dengan siklus air gitu ya, secara umum seperti itu. Air dari dari laut, dari sungai, dia akan mengalami evaporasi ataupun penguapan menjadi. Bu, assalamualaikum. Metu kono lo, Ale. Izin ya Bu ya, tidak on kamera Bu, soalnya lagi di kerjaan Bu. Ya. Makasih Bu. Nah, jadi itu yang disebut dengan siklus hidrologi ya. Jadi siklus hidrologi itu air dari dari sumber air ataupun dari air permukaan, dia mengalami penguapan, kemudian membentuk awan, terjadi kondensasi, terjadilah hujan. Ini mohon ya kameranya mic-nya dimatikan gitu supaya tidak mengganggu kuliah. Nah, jadi gini, kalau ada yang mau bertanya atau apapun silakan raise hand dulu ya teman-teman supaya kuliahnya berjalan kondusif gitu. Nah, jadi itu tadi yang namanya siklus hidrologi dari air yang ada di sungai, yang ada di laut, dia akan mengalami penguapan menjadi bentuk awan, terjadi kondensasi hingga menjadi hujan, dan air itu akan mengalir lagi ke tanah dan kembali lagi ke laut ataupun ke sungai. Nah, secara garis besar seperti itu yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, dalam proses ataupun dalam siklus itu sendiri ada beberapa istilah ya tadi. Tadi ada istilah evaporasi, kondensasi, advection gitu ya, adveksi, ada presipitasi, sublimasi dan lain-lain, banyak sekali ini istilahnya gitu. Kira-kira apa sih gitu ya? Nah, di sini evaporasi ataupun penguapan itu adalah suatu bentuk penguapan yang berasal dari sumber air di permukaan bumi. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi di mana ya ini pointernya? Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi di gambar ini ya, yang disebut evaporasi itu adalah penguapan yang sumber airnya, air yang menguap itu dari sungai, dari laut gitu ya, atau dari danau. Itu yang disebut dengan evaporasi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan transpirasi gitu ya. Nah, transpirasi ini merupakan jenis penguapan juga, tapi dia berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu, karena adanya proses transpirasi gitu. Dan di sini jadi yang mengalami penguapan itu nggak hanya air yang ada di sungai ataupun danau atau laut gitu ya. Air yang terkandung di dalam tumbuhan itu juga mengalami penguapan yang kita sebut dengan transpirasi gitu. Nah, penguapan ini kalau di biologi ya itu ada istilah stomata atau mulut daun, dan dari organ inilah terjadinya penguapan gitu. Nah, kemudian ada istilah lagi adalah evapotranspirasi. Nah, ini sebenarnya gabungan dari penguapan yang berasal dari sumber air dan penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, jadi bisa jadi gitu ya dalam proses penguapan itu terjadinya itu barengan gitu, nggak hanya dari airnya aja yang ada di sekitar tanah yang ada di akar, bisa juga daun-daun dari suatu pohon itu juga mengalami transpirasi bersamaan gitu. Dan proses ini yang disebut dengan evapotranspirasi. Nah, kemudian selain itu ada istilah sublimasi gitu ya. Nah, sublimasi itu contohnya adalah ketika ada di daerah dataran tinggi pegunungan es gitu ya. Jadi ini mungkin untuk yang daerah-daerah yang
seperti Himalaya gitu ya, kemudian Jaya Wijaya. Nah, itu puncaknya itu kan berupa es gitu ya. Nah, sublimasi itu adalah ketika esnya itu mengalami penguapan tanpa proses pencairan gitu ya. Jadi nggak sempat mencair dari es menjadi air dulu baru menguap, enggak. Tapi dari es langsung menjadi uap air. Nah, itulah yang disebut dengan proses sublimasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya kondensasi gitu ya. Kondensasi ini adalah peristiwa terbentuknya titik-titik air, embun, salju, ataupun es. Nah, ini terjadi karena uap air yang naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, mengalami pendinginan, sehingga uap air akan mengalami perubahan wujud dari bentuk gas menjadi bentuk padat maupun cair. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi gitu ya, air yang tadinya mengalami penguapan ya, evaporasi, dia naik ke atas ke ke atmosfer, berkumpul uap air dia berkumpul menjadi awan gitu ya, dan akan terjadi proses pendinginan gitu. Tekanan udaranya akan turun. Nah, dan dari sinilah ketika ada proses kondensasi ini, dia akan yang tadinya uap air itu berbentuk gas, dia akan berubah wujud menjadi bentuknya cair, berupa hujan berarti, atau yang berupa padat gitu ya, salju atau hujan es, itu bisa juga. Nah, kemudian ada juga istilahnya adveksi ya. Adveksi itu adalah proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal serta perjalanan panas maupun uap air yang berasal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada ketika si uap air itu berkumpul dalam suatu lokasi gitu ya, ada angin yang bertiup dan memindahkan uap air ataupun awan itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, proses perpindahan inilah yang kita sebut dengan adveksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surface runoff gitu ya, atau air permukaan. Ini adalah air yang bergerak dari aksi kapiler atau air yang bergerak secara vertikal maupun horizontal di bawah permukaan air tanah, hingga air tersebut akan memasuki kembali sistem air permukaan. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Air itu ketika dia turun ke bumi dalam bentuk hujan ataupun salju ya, dia akan turun ke tanah gitu kan ya. Nah, proses dia dari berpindah dari satu titik ke titik lain, air itu kan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah kan ya. Nah, proses pergerakan air atau perpindahan air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah itu kita sebut dengan surface runoff gitu, atau runoff aja udah cukup gitu ya. Jadi ada pergerakan air di situ dari hulu ke hilir. Nah, itu disebut dengan runoff. Nah, kemudian ada istilahnya infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah air hujan yang telah turun jatuh ke bumi, khususnya di daratan, kemudian akan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi melalui celah ataupun pori-pori tanah. Nah, jadi air itu selain dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, sebagian juga akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, melalui celah-celah ataupun akar-akar tanaman dan lain-lain gitu. Itu yang disebut dengan infiltrasi ataupun perkolasi gitu ya. Itu sama gitu. Kemudian ada juga istilahnya intersepsi. Nah, intersepsi ini jadi ketika ada hujan turun, tidak semuanya air itu akan langsung masuk ke dalam tanah gitu. Ketika itu ada pohon, ada tanaman gitu ya, sebagian air itu akan tertahan di dalam akar tanaman gitu. Nah, makanya mengapa menanam pohon itu penting gitu ya, karena proses ini gitu ya. Dengan adanya proses uptake dari suatu tanaman gitu ya, suatu pohon gitu, itu akan memastikan bahwa cadangan air bersih itu ada di dalam lokasi tersebut gitu, nggak langsung mengalir ke bagian hilir gitu, seperti itu. Jadi itulah kenapa penting banget menjaga kepadatan ataupun daerah hijau di suatu lokasi karena adanya proses intersepsi ini. Nah, sebelum kita lanjut kepada kepada
bahasan selanjutnya, kita bisa main kuis. Di sini ada namanya kuisis ya. Saya udah siapkan kuisnya. Teman-teman bisa, saya akan kirim linknya di chat box. Silakan langsung masuk ke link yang saya masukkan itu ya. Bukan absen. Ini kita oke. Oh, absen ya ini ya. Wait a moment. Itu absen, Bu. Oke. Saya share screen aja kalau gitu. Nah, teman-teman bisa klik ini ya. Nah, linknya udah masuk ya. Silakan pakai nama asli ya, jangan pakai nama samaran ataupun nama inisial gitu supaya bisa dilacak angka kuisnya berapa. Oke, ada 3 orang yang sudah bergabung, ditunggu yang lainnya. Di sini ada 9 mahasiswa. Enam kurang 3 lagi. Oke. Yang 3 lagi, kurang 3 orang nih. Pian Saputra. Terus siapa lagi nih? Tujuh kurang 2 lagi. Oke, kurang 1 orang lagi. Zulfikar Gani. Belum bergabung ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Jadi di sini nanti akan ada pilihan ganda dan menjawab secara bebas gitu. Jadi nanti teman-teman akan memilih secara pilihan ganda mana yang jawaban paling tepat berdasarkan apa yang sudah teman-teman dengar dari yang sudah saya sampaikan tadi ya dari awal. Kemudian nanti akan ada pertanyaan yang bukan pilihan ganda dan silahkan dituliskan berdasarkan pemahaman teman-teman semua. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, jadi waktunya 45 menit. Selain siklus hidrologi, mana yang termasuk siklus biogeokimia di bumi? Kecuali, nah berarti pertanyaannya adalah yang bukan siklus biogeokimia. Apa ya jawabannya ya? Tadi siklus biogeokimia itu ada 6. Selain yang bukan termasuk siklus biogeokimia yang mana ya? Ayo ditunggu 3 orang lagi jawabannya. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Jawabannya kira-kira apa? Yang paling tinggi angka DF. Nah, jadi yang benar adalah siklus udara gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya siklus udara dalam siklus biogeokimia. Kita lanjutkan.
Nah, gabungan dari penguapan air dengan penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Gabungan dari penguapan air permukaan dengan penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu disebut apa ya? Tadi kan banyak istilah-istilahnya ya. Kira-kira penguapan air permukaan ditambah penguapan dari tumbuhan. Itu istilahnya namanya apa? Oke, tinggal 10 detik. Ayo kurang 2 lagi. Oke, time's up. Nah, yang benar adalah, ini siapa nih? Yang nilainya paling tinggi masih Angga. Nah, yang benar adalah evapotranspirasi. Baru 2 orang yang menjawab yang benar ya. Lainnya masih kurang tepat. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk presipitasi. Nah, bentuk presipitasi itu apa aja ya gitu. Tadi kalau di daerah yang tropis bentuknya biasanya berupa apa? Kalau yang daerah 4 musim atau subtropis biasanya dia dalam bentuk apa gitu presipitasinya. Oke, ditunggu jawabannya. Ya, 10 detik lagi. Ya. Banyak yang nggak menjawab ya. Jawab aja walaupun nanti salah. Nah, jadi jawabannya ada 2 ya. Jawabannya antara hujan dan salju itu sama-sama benar gitu. Jadi presipitasi itu bisa berupa hujan, bisa berupa salju, tergantung dia ada di daerah mana gitu. Ada 5 orang yang menjawab benar. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira siklus hidrologi itu kan dibedakan menjadi 3 ya. Nah, ini sebenarnya belum masuk nih tadi ya. Ada yang siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang gitu. Kira-kira istilah siklus hidrologi yang pendek, sedang, dan panjang ini berdasarkan apa sih pengelompokannya gitu. Oke, ayo dijawab. Tinggal 10 detik. Ya, waktunya habis. Nah, jadi siklus hidrologi itu dibedakan menjadi 3, siklus pendek, sedang, dan panjang. Itu berdasarkan, nah, panjang pendeknya waktu ya. Jadi panjang pendeknya apa namanya? Tadi kan kita nyebutkan ada yang presipitasi dan lain-lain. Nah, komponen-komponen itu seberapa banyak gitu ya. Itu ada 4 orang yang menjawab benar, sisanya 3 orang masih salah ya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis siklus hidrologi ini umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Kira-kira kalau daerah pegunungan ataupun iklim subtropis, dia jenis siklusnya apakah yang pendek, sedang, atau panjang ya kira-kira? Oke, tinggal 10 detik. Oke.
Oke, jadi kalau di daerah subtropis ataupun daerah pegunungan siklus hidrologinya itu paling banyak itu adalah siklus hidrologi yang panjang gitu, bukan yang pendek ataupun sedang ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan bebas ya teman-teman. Sebagai pemanasan untuk materi selanjutnya. Menurut teman-teman, kira-kira kenapa sumber daya air itu perlu dikelola? Alasannya apa? Agar kadar air tetap bersih, supaya tercipta keberlangsungan pengelolaan sumber daya air, supaya dapat menjadikan sumber air yang bersih, agar kadar air tetap bersih biar tidak mubazir karena manusia membutuhkan air dan air juga salah satu komponen penting untuk hal-hal yang lain. Oke. Untuk penyuplai cadangan sumber mata air dan juga penyuplai penguapan untuk menjadi air hujan. Pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan. Agar air tetap tersedia. Oke. Baru 6 orang yang menjawab, masih ada waktu 20 detik lagi. Oke, waktunya habis. Nah, nanti ini kita akan bahas ya, kira-kira kenapa sumber daya air itu perlu dikelola. Tapi jawaban teman-teman sebagian besar udah oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa masalah terkait air bersih yang sering ditemui di lingkungan sekitar rumah? Kira-kira kalau teman-teman di lingkungan rumahnya, apa sih masalah air bersih yang sering banget ditemuin? Gitu? Oke, biasanya air berbau, terus terdapat sumber mata air sumur, ketersediaan air bersih saat musim kemarau panjang, sumber airnya keruh, kotornya air PDAM, sering terjadi longsor di sekitar sumber mata air, masalah yang sering terjadi air sumurnya kotor, sangat sedikit karena banyak yang tidak sadar menjaga lingkungan agar air tetap bersih. Oke. Terus ada juga sumber air kecil sehingga kurang untuk keperluan sehari-hari, penyumbatan di paralon. Oke. Next.
Nah, menurut teman-teman apa yang bisa dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi permasalahan yang teman-teman sebutkan tadi? Tadi ada yang bilang sumber airnya cenderung keruh, ada yang bilang berbau gitu ya. Terus ada yang bilang airnya kurang gitu untuk keperluan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut terus terjadi di masa depan? Nah, kalau air bau biasanya dikuras lagi jika sumber air dari sumur. Oke. Membuat atau menggunakan filter air hingga menyaring air agar bisa digunakan. Oke. Menggunakan air dengan seperlunya, melakukan filterisasi. Ya. Adanya pelestarian pohon supaya dapat mata air bersih. Oke. Menghemat penggunaan air, melakukan pengecekan di pipa paralon tiap sebulan sekali. Oke. Seharusnya lebih diperhatikan kembali jalur pipa air dari sumber mata air sebelum sampai di tempat penyaringan air bersih. Oke. Oke, yang lainnya tinggal 15 detik lagi. Tidak menebang pohon pada daerah sekitar sungai dan mata air. Keren. Oke, waktunya habis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa hal atau kegiatan yang pernah teman-teman lakukan untuk melakukan penghematan air di rumah? Kira-kira apa yang pernah dilakukan untuk menghemat penggunaan air? Menggunakan air secukupnya, mengambil kebutuhan air dengan secukupnya, memakai suplai air bersih sesuai kebutuhan, lupa. Apanya yang lupa ini, Angga? Terus mengambil kebutuhan air dengan secukupnya, mematikan keran air apabila sudah selesai digunakan. Ya, ini benar banget ya. Jadi banyak banget teman-teman yang kadang lupa mematikan air keran gitu ya. Jadi pas ngisi bak di kamar mandi itu kerannya lupa dimatiin atau sanyoknya lupa dimatiin, bisa jadi ya gitu. Ini membuang suplai air bersih kalau sampai kita membuang air karena lupa matiin keran gitu. Tidak lupa menutup keran air, ya benar. Menandon atau menyimpan air dan menggunakan air sesuai kebutuhan, boleh. Selalu menutup keran air. Ditutup ketika nggak digunakan ya Mas Windy ya. Kalau pas dipakai ya dibuka aja keran airnya. Lupa karena jarang menghemat. Wah, diusahakan mulai menghemat air bersih ya Mas ya. Menggunakan air seperlunya. Oke. Ini kayaknya last question. Pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Makanya, Bu. Bu, Ya, kalau airnya di rumah tidak pernah habis gimana, Bu? kita selesaikan dulu ini ya, kuisnya dulu ya. Siap, Bu. Oke. Berapa sih persentase luasan perairan di bumi? Nah, kira-kira dibandingkan daratan, luas perairan itu kan jauh lebih luas ya, lebih luas perairan. Nah, kira-kira berapa persen sih
luasan perairan di bumi gitu. 50, 60, 70, 75. Berapa persen tuh kira-kira? Oke, time's up. Ya, juara 1 Mas Angga tadi ya. Jadi yang benar adalah 70%. Jadi luas perairan di luas perairan di bumi itu adalah 70% dari total. Jadi siapa nih yang menang? Ya. Tadi yang dapat skor tertinggi Mas ini ya, Mas Angga ya. Bentar. Masih loading. Oke, juara satunya adalah Angga DF, juara 2 Didi Nur Irawan, juara 3 tadi siapa nih? Oke. Angga DF juara 1, juara 2 Didi Nur Irawan, dan juara 3 Novianti Pratiwi. Ya. Juara 1 benar berapa nih? 1, 2, 3. Nah ini karena ada isian lepas juga ya. Oke, selamat kepada juara 1. Tepuk tangan secara virtual. Oke, itu sedikit ini ya, sedikit intermezzo ya, biar nggak ngantuk teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi tadi sudah mungkin sedikit yang lupa saya jelaskan terkait jenis-jenis siklus hidrologi. Tadi kayaknya ke skip 2 nih. Jadi siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang gitu ya. Disebut siklus hidrologi pendek karena tadi ya dia dari dari laut menguap menjadi uap air, turun hujan langsung di daerah sekitar laut itu gitu. Sementara kalau yang panjang dia akan mengalami proses adveksi gitu ya. Jadi uap airnya akan dibawa ke lokasi dataran tinggi di pegunungan dan lain-lain, baru kemudian turun hujan melewati gunung, lembah dan sebagainya, melewati tanah gitu ya, sampai dia akhirnya kembali lagi ke laut. Jadi jenis-jenis siklus hidrologi itu berdasarkan panjang pendeknya proses yang dialami, termasuk diantaranya seberapa banyak komponen-komponen siklus hidrologi yang ada di dalamnya, sehingga siklus hidrologi itu dibedakan menjadi 3, yang pendek, yang sedang, hingga yang panjang. Jadi yang panjang, siklus hidrologi panjang itu umumnya terjadi di daerah yang subtropis ataupun daerah dengan dataran tinggi gitu ya, daerah pegunungan. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya air terpadu ya. Tadi sebagian teman-teman sudah menjawab kira-kira kenapa sih air itu perlu dikelola gitu ya. Kita perlu tahu bahwa tadi ya udah sebagian udah benar menjawab bahwa 70% luasan di bumi ini berupa perairan gitu. Tapi kita perlu tahu gitu ya, tidak semua air itu bisa kita konsumsi gitu. Kenapa gitu? Karena 97%-nya itu merupakan air laut dengan tingkat kadar garam atau salinitasnya yang tinggi. Sementara sisanya cuma 3% nih, itu adalah air tawar yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan air tawar ini nggak semuanya dalam bentuk air gitu, nggak semuanya dalam bentuk cair gitu. Ada sebagian yang masih dalam bentuk salju, es ataupun gletser gitu ya, ataupun ada di dalam tanah sebagai air tanah gitu. Nah, pengelolaan sumber daya air terpadu ini merupakan proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air gitu ya. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkeadilan. Nah, tadi kalau nggak salah Novi ya udah menyampaikan gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah supaya
air itu selalu ada gitu ya. Jadi yang namanya air bersih itu ada komponennya adalah keandalan jumlah dan juga kualitas gitu. Jadi nggak cuma jumlahnya saja yang cukup gitu, kualitasnya pun memenuhi syarat untuk digunakan sebagai untuk kegiatan sehari-hari, sehingga tercapailah yang namanya kesejahteraan ekonomi dan sosial dan berkeadilan karena bisa diakses oleh semua orang. Nah, sejauh ini permasalahan untuk pengelolaan sumber daya air terpadu yang paling sering ditemui di lapangan adalah yang pertama krisis air. Ya. Kenapa sih kok bisa terjadinya krisis air gitu? Karena balik lagi ya, manusia itu semakin lama semakin banyak gitu ya, terjadi pertumbuhan penduduk, otomatis kebutuhan air akan semakin banyak gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang membutuhkan akses air dalam jumlah yang cukup gitu. Kemudian adanya over eksploitasi gitu ya. Jadi yang tadi contohnya ada yang lupa matikan keran air ataupun memang sumber air bersihnya sangat banyak hingga berlebih-lebih gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh gitu ya. Jadi di suatu tempat sumber air bersih itu bukan menjadi masalah, bahkan berlebih gitu ya. Airnya banyak gitu sampai yang terbuang gitu. Di sisi lain ada daerah yang untuk untuk masak, untuk mandi aja harus beli air gitu. Karena air yang ada di sekitarnya itu air rawa misalkan atau air yang berbau gitu, nggak bisa dikonsumsi ataupun digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, terus krisis air selanjutnya adalah airnya ini tadi ya, airnya terlalu banyak, ada yang airnya terlalu sedikit, ada yang kotor dan tidak memenuhi standar untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu bagian dari permasalahan krisis air. Kemudian ada juga permasalahan dari perilaku ya, krisis perilaku. Contohnya adalah pencemaran gitu ya. Contoh pencemaran saya rasa cukup banyak teman-teman bisa melihat kalau di kota industri ya, bisa jadi industri tahu, industri kopi, ataupun industri perikanan gitu ya. Pasti mereka akan menghasilkan suatu limbah cair dan lain-lain, dan itu jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mempengaruhi sumber air yang ada di sekitar gitu. Jadi ini menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua adalah dalam krisis perilaku ini manusia itu cenderung melakukan eksploitasi kan ya, membuka lahan gitu untuk kebutuhan papan ya, kebutuhan rumah. Nah, sayangnya ini tidak diimbangi dengan pelestarian gitu, sehingga ekosistem yang ada itu semakin lama akan semakin rusak. Nah, kerusakan ekosistem ini akan menjadi bagian dari permasalahan yang mempengaruhi jumlah ataupun sumber daya air yang ada. Kemudian yang ketiga adalah krisis penyelenggaraan pengelolaan. Nah, selain dari jumlah ataupun krisis airnya sendiri, krisis perilakunya sendiri, yang ketiga adalah krisis dari pengelolaannya gitu, dari segi pengelolaan lembaganya gitu ya. Bisa jadi karena adanya konflik ego sektoral gitu ya. Karena air ini kan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam artian yang namanya sungai itu pasti biasanya ya ada gitu ya, ada beberapa sungai, terutama sungai-sungai yang besar, panjang gitu ya, dia akan melewati beberapa wilayah administratif gitu. Kita bisa bayangkan ketika orang daerah hulu itu adalah misalkan desa A gitu ya, sementara daerah hilir itu adalah desa B gitu ya. Ketika terjadi kerusakan ataupun pencemaran sungai misalkan sungai Cisadane ataupun Sungai Citarum gitu ya. Nah, ini salah siapa gitu ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan gitu dalam pengelolaan sumber daya air gitu ya. Karena adanya segmentasi ataupun zonasi dari wilayah administratif, sehingga permasalahan ego sektoral dari wilayah dan lain-lain ini menjadi satu permasalahan tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya pengelolaan gitu ya. Jadi untuk mengelola sumber daya air itu dibutuhkan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Jadi air yang teman-teman terima di rumah ya, baik itu dari PDAM, baik itu dari sumur, baik itu dari kayak semacam tandon besar gitu ya yang bisa diakses satu desa. Nah, itu untuk membuat ataupun
memastikan kualitas air tetap bagus itu diperlukan biaya pengelolaan yang tidak sedikit gitu. Sementara kalau kita ngomongkan tentang pendanaan akan selalu ada faktor keterbatasan. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita nggak bisa mengurangi tingkat pencemaran dan juga kerusakan ekosistem serta nggak bisa menjaga ataupun menghemat penggunaan air gitu ya. Nah, biaya pengelolaan inilah yang akan membengkak gitu dan akan menjadi permasalahan lanjutan. Oke, sekarang kira-kira kenapa sih si pengelolaan air secara terpadu ini diperlukan gitu ya? Nah, di sini kita perlu tahu Indonesia itu dikaruniai sumber daya air yang luar biasa, banyak berlimpah gitu ya, sumber daya air bersih, air tawar yang sangat berlimpah gitu. Dan di sini sayangnya ya Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu sudah dilaporkan bahwa ini data dari ini ya dari Dinas Pengairan dari Kementerian PUPR ya di tahun 2017 gitu bahwa Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu dilaporkan telah defisit air dalam artian antara kebutuhan dengan ketersediaan air itu lebih banyak kebutuhannya. Ketersediaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan air bersih itu. Sehingga inilah kenapa pengelolaan sumber daya air secara terpadu itu diperlukan. Nah, kemudian hampir semua sungai di Jawa dan Bali itu tercemar dan bisa meningkatkan penyakit gitu. Jadi kita juga paham ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar apa sungai di Indonesia yang paling kotor, paling tercemar di dunia. Jadi Indonesia itu luar biasa, ranking 1 dipegang Indonesia, sungai di Indonesia yang paling kotor, paling tercemar di dunia. Kalau teman-teman tahu nama sungainya, silahkan ketik di kolom chat ya. Nah, jadi ini kenapa bisa tercemar seperti itu? Ya, tercemar yang pertama karena ada limbah domestik gitu ya. Jadi limbah dari septic tank itu langsung masuk ke sungai, terus limbah dari produksi UMKM skala rumah tangga ya Citarum bener. Jadi limbah dari skala rumah tangga juga langsung masuk ke sungai gitu. Terus ada juga limbah dari industri besar tekstil terutama masuk ke sungai. Nah, itulah kenapa Citarum dinobatkan sebagai 10 sungai paling 10 teratas sungai paling tercemar di dunia. Nah, 90% bencana alam, ini data tahun 90-an ya, itu terkait dengan krisis air. Gitu. Jadi, luar biasa sekali, angka 90% tuh ya berarti ya banyak gitu ya. Jadi bencana alam itu berkaitan dengan air gitu. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan sumber daya air kita. Nah, kemudian peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Nah, jadi kita harus benar-benar pinter manage ya, dalam artian kita pun harus bisa memprediksi gitu ya, kenaikan jumlah penduduk, kenaikan kebutuhan air bersih dalam minimal 25 hingga 50 tahun ke depan itu berapa, sehingga seperti perencanaan sistem pengelolaan air bersih, perencanaan sistem pengelolaan air limbah itu sudah bisa dimulai dari mundur 50 tahun dari sekarang. Nah, ini teman-teman kayaknya tadi aku udah share ini ya, share daftar hadir sambil diisi daftar hadirnya. Silakan diisi ya. Nah, jadi itu tadi alasan-alasan kenapa pengelolaan sumber daya air itu diperlukan gitu ya. Kita punya potensi, bukan cuma potensi ya, memang sumber daya air kita sangat melimpah gitu. Sayangnya jika terjadi mismanagement gitu ya, yang harusnya sumber air itu cukup, tapi ternyata nggak cukup gitu. Karena di satu daerah sumber airnya sangat melimpah sampai membuang-buang air, yang satu daerah kekurangan air karena memang dari segi kualitas, dari segi kuantitas itu tidak mencukupi. Gitu ya. Nah, di sini ada teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Di sini disampaikan bahwa
pengelolaan sumber daya air yang terpadu itu diselenggarakan secara menyeluruh dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, konstruksi, pendayagunaan hingga pengendalian. Kemudian selain menyeluruh juga terpadu dalam hal stakeholder-nya, terpadu dalam hal koordinasi antar sektor dan wilayah gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri, sungai itu nggak bisa dibatasin ini sungai desa A, ini sungai desa B, enggak. Karena sungai itu akan melintas lintas wilayah gitu. Jadi pengelolaan sumber daya air itu akan harus pengelolaan terpadu gitu, lintas sektor, lintas wilayah. Selain itu pengelolaannya harus berwawasan lingkungan hidup gitu ya. Terjadi keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Nah, jadi antara apa yang kita butuhkan dengan apa yang bisa lingkungan sediakan itu seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya adalah jika kita hari ini bisa minum 2 liter air minum atau air bersih sehari, berarti anak cucu kita pun 2 liter per hari gitu ya. Jangan sampai kita sekarang bisa 2 liter, anak cucu kita cuman kebagian 1 liter atau setengah liter gitu ya. Karena balik lagi, adanya pemanfaatan air, adanya pengelolaan air ini sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar pasal 33 gitu. Nah, di sini dengan interpretasi sederhana IWRM itu bahasa Inggrisnya ya Integrated Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu. Ini bisa dimaknai sebagai proses membangun persepsi dan komitmen untuk menyikapi secara kolektif. Nah, istilahnya ini kolektif ya, terpadu gitu ya, bersama-sama gitu. Dilandasi kesamaan pemahaman dari mana sih datangnya air dan bagaimana memanfaatkannya, dan setelah dimanfaatkan air itu perginya kemana. Nah, jadi ini tiga hal ini yang akan menjadi tiga pintu dari pengelolaan air gitu ya. Dari mana datangnya, bagaimana pemanfaatannya, dan setelah dimanfaatkan kemana perginya si air ini. Oke, untuk untuk mempertajam pemahaman teman-teman di sini ada materi yang bisa teman-teman unduh. Saya udah kirimkan linknya, nanti bisa diunduh masing-masing. Silahkan dipelajari dan nanti di bab 4 ya, di bab 4 itu akan ada contoh kegiatan pengelolaan DAS. DAS itu adalah daerah aliran sungai, dan silakan mencari contoh kegiatan pengelolaan yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman gitu. Jadi contohnya seperti apa, difoto, kemudian disertakan itu lokasinya di mana. Misalkan contohnya di foto jepret itu ada di Ajung, misalkan seperti itu. Kecamatan dan kabupatennya apa gitu ya, dituliskan di situ dan jelaskan juga gitu ya, itu contoh kegiatan pengelolaan dasnya apa gitu ya. Contohnya mungkin, oh ya pengelolaan dasnya berupa penanaman pohon di sekitar sungai, contohnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi di foto sertakan lokasi dan jelaskan kegiatan pengelolaan sungainya seperti apa. Nah, berbeda dengan yang tugas-tugas sebelumnya, jadi tugas yang ini silahkan, teman-teman pasti punya akun Instagram kan ya? Kalau anak milenial kayaknya nggak ada yang nggak punya Instagram deh. Nah, jadi silahkan membuat satu feed terkait tugas ini ya, jadi di foto yang bagus gitu ya, kemudian tag lokasinya, terus kasih caption tentang itu apa, jenis kegiatan pengelolaannya itu apa, apakah penanaman pohon ataukah pengambilan tanah yang ada di sungai gitu ya, supaya sungainya itu nggak dangkal. Nah, itu contohnya seperti itu atau seperti apa, silakan di upload di feed Instagram masing-masing. Jangan lupa sertakan tagar pengantar TL_2021 dan tag akunnya TL Unipar ya. Jadi dikasih tagar dan juga tag akunnya TL Unipar, dan paling lambat ditunggu tugasnya sampai dengan minggu depan tanggal 22 Oktober. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau tanya, monggo silakan.
terkait tugas boleh, terkait materi tadi juga boleh. Monggo. Saya Bu ingin bertanya. Ya. Kalau pengambilan air secara artesis itu mempengaruhi apa Bu ya? Kan airnya keluar terus itu, nggak habis-habis. Pornya banter. Ya. Itu aja, Bu. Mempengaruhi apa gitu ya? Ya kan dia airnya keluar terus sampai ke buang-buang gitu artesis sampai kedalaman 100 meter. Ya. Itu apa pengaruh ke air tanah apa? Ya, sebenarnya itu dia bisa jumlahnya bisa berlebih itu ya karena memang di dalam secara kuantitas itu memang jumlahnya banyak dan juga ada namanya tekanan air juga ya di dalam sehingga dia bisa keluar mencuat gitu ya ke atas ataupun mengalir gitu ke atas tanah karena adanya kelebihan atau apa ya jumlahnya yang cukup banyak gitu. Dan sebenarnya apakah itu artinya membuang-buang air ya? Istilah membuang air itu sebenarnya gini, ketika kita bisa mematikan keran tapi kerannya tetap kita buka sehingga airnya terbuang, nah itu yang dinamakan membuang air. Tapi ketika itu adalah sistem air alami gitu ya, contohnya sungai gitu, ya mau nggak mau sungai itu kan pasti mengalir ya, nggak mungkin juga kita bendung misalkan supaya nggak terbuang, nggak ada yang namanya membuang air sungai gitu kan ya. Sama juga seperti halnya artesis gitu ya, ataupun mata air ataupun jenis air yang lain gitu ya. Kalau itu memang sistem alami, ya itu artinya bukan berarti kita membuang air sih gitu, tapi memang secara alamiah seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan pemanfaatan yang lebih besar gitu ya ketika ada kelebihan jumlah air gitu ya, entah itu dilakukan penandonan ataukah apa. Tapi itu balik lagi ya, ibaratnya itu seperti ini, ketika ada sumber ketersediaan yang lebih banyak daripada kebutuhan, itu akan dikembalikan lagi kepada manusia ataupun pengelola itu sendiri, apakah mau memanfaatkannya atau membiarkannya aja gitu. Karena ketika dia akan dibiarkan pasti akan turun lagi ke dalam tanah gitu kan ya, akan menjadi cadangan air tanah kembali. Seperti itu sih Mas Zulfikar Gani. Iya Bu. Oke, pertanyaannya bagus. Monggo Mbak Novi tadi. Iya Bu, sebenarnya pertanyaannya udah ditanyakan sama Mas Zulfikar sih, tapi ada pertanyaan lain. Jadi kemarin itu saya pernah melihat video air laut yang menyurut Bu. Seperti di tengah-tengah laut itu sudah bisa ini surut banget gitu sampai mata kaki, itu kenapa ya Bu? Nah, surutnya apakah permanen atau memang itu siklus ini ya, siklus harian ya? Karena kan kalau daerah laut itu atau daerah pesisir itu kan memang ada siklus pasang surut ya gitu. Dan ada yang namanya pasang tertinggi, surut terendah gitu kan. Jadi apakah itu surutnya permanen atau gimana? Itu di video itu cuman memperlihatkan airnya lagi surut gitu sampai ke tengah-tengah laut gitu, surut Ya. banget sampai ke mata kaki gitu. Ya itu tadi sih, setahu aku, jadi bisa jadi itu fenomena surut maksimal gitu ya. Jadi ketika fenomena surut maksimal itu ya mungkin bisa dicek lagi ya nanti. Jadi posisi matahari, bumi dan bulan ya, ketika posisi bulan itu sedang pada posisi puncak gitu. Contohnya pada saat purnama ataupun pada saat bulan mati ya. Nah, aku rasa kalau teman-teman yang ada di daerah pesisir ataupun keluarga ataupun ini di nelayan sangat paham ini ya gitu. Jadi ada yang namanya siklus pasang tertinggi maupun surut terendah gitu. Pada saat surut terendah itu ya bisa jadi posisinya seperti itu gitu ya. Dan gini, mungkin bagi kita itu kok kayaknya surutnya sampai ke tengah banget ya, tapi memang secara alamiah ya surut rendahnya memang pada titik itu gitu ya, pada jarak sekian gitu. Jadi seperti itu Mbak, kecuali kalau berbeda ketika
terjadi pengeringan secara permanen gitu ya. Ini nanti saya cari lagi ya ininya. Ini terjadi case-nya itu di luar negeri, kalau nggak salah di daerah ini ya, di daerah Jazirah Arab gitu ya. Ada satu wilayah sebenarnya aslinya dia itu adalah laut gitu ya, tapi karena terjadi mismanagement dari pengelolaan airnya, sehingga sumber air itu laut itu mengering gitu, terjadi pengeringan secara permanen dan akhirnya saat ini mereka menjadi gurun gitu. Yang tadinya laut menjadi gurun. Nah, ini adalah fenomena mismanagement dalam pengelolaan sumber daya air. Itu contohnya. Tapi kalau memang itu yang disebutkan Mbak Novi tadi merupakan siklus ini ya, siklus alami ya, memang pada saat surut terendah ya berarti nanti setelah keadaan surut lama-kelamaan dia akan terisi air lagi. Seperti itu Mbak Novi. Iya Bu, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugasnya boleh ataupun tentang materi. Bu mau tanya, jadi itu tugasnya kita ngefoto tentang pengolahan das sama dijelaskan kegiatan pengolahannya itu ya? Ya, jadi diambil fotonya, dasnya ataupun sungainya difoto, dan kalau itu masih berupa kegiatan juga boleh difoto. Jadi fotonya bebas ya, kalau di Instagram itu kayaknya maksimal 10 foto ya, kalau sekali upload sekali satu feed gitu ya. Jadi boleh satu foto, boleh sampai 10 foto, silakan gitu ya. Tag lokasinya dan dijelaskan. Contohnya misalkan, oh ya masyarakat di sekitar sungai melarang adanya pemotongan pohon, contohnya seperti itu, atau pemerintah melakukan pengerukan sungai supaya sungainya nggak dangkal. Nah itu contoh pengelolaan das ya atau daerah aliran sungai atau kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo silakan dijelaskan seperti apa kegiatannya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Ini tugasnya individu ya teman-teman, jadi tidak berkelompok karena lokasi rumah masing-masing, jadi silakan dicari yang paling dekat dengan rumah. Monggo Mas Zulfikar, ada yang mau ditanyakan? Untuk Instagramnya, Instagram pribadi apa Instagram orang lain boleh, Bu? Monggo terserah, yang penting feed-nya. Nah, kalau Instagramnya orang lain, mungkin nanti di caption-nya silahkan dituliskan nama dan NIM-nya teman-teman ya, supaya saya bisa ngedeteksi itu milik siapa gitu. Kadang soalnya nama Instagram pun pakai nama-nama samaran gitu ya. Jadi silahkan dituliskan nama dan NIM. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Bu, saya. Ya, silakan. Ini unduh materi ini modul 3 pengelolaan sumber daya air terpadu. Ini maksudnya gimana ya, Bu? Ini nanti modulnya nanti modulnya teman-teman bisa unduh secara online. Nanti saya kirimkan linknya di grup ya, seperti biasa. Jadi di modul ini akan ada penjelasan lebih rinci dari materi yang saya sampaikan hari ini. Dan di dalamnya ada juga yang ini terkait contoh kegiatan pengelolaan das gitu di beberapa daerah di Indonesia gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat contoh seperti contoh itu apakah ada di lingkungan teman-teman gitu ya. Jadi silakan dipelajari modulnya karena gini, untuk PSDA ataupun pengelolaan sumber daya air ini kan cuman ada di satu kali kuliah ya. Jadi sementara ini materinya cukup padat gitu. Jadi kayaknya akan lebih bagus juga kalau teman-teman bantu dengan membaca secara mandiri di rumah gitu. Gitu Mas Didi, nanti aku kasih linknya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau terkait materi ataupun tugas, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Link untuk modul akan segera saya kirim, dan silakan sambil berkeliling di sekitar daerah rumah. Ini ada pertanyaan dari Angga Zikri. Izin bertanya, kalau malam itu dingin, biasanya berembun. Nah, embun itu asalnya dari pohon atau tanaman sekitar. Pas keluar dari tanaman, apakah langsung berupa air atau karbon dioksida yang tercampur dengan hawa dingin sehingga menjadi air? Itu apa namanya, Bu? Kan udah disebut, Mas, namanya embun. Ya, jadi ya embun itu sebagai proses juga sih sebenarnya, proses yang tadi itu proses keluarnya air dari dari tumbuhan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti Mas Angga bisa cari ya di lebih lengkapnya di modul itu. Sebenarnya embun itu prosesnya apa, masuk ke mana, apakah dia presipitasi, apakah dia transpirasi ataukah respirasi gitu ya. Jadi nanti bisa dicek lagi lebih jauh di modulnya gitu ya, Mas Angga ya. Soalnya kalau ngomongkan embun ini bakalan nyambung ke mata kuliah biologi nih akhirnya. Bakalan lebih pusing lagi nih teman-teman. Nanti aku kasih linknya, silakan dibaca-baca lagi. Oke. Baik, Bu. Ya, itu dulu ya untuk kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kalau memang teman-teman suka dengan yang seperti tadi ya, kita bikin kuis-kuis online seperti tadi, silakan dituliskan di yang tadi ya, di di catatan absensi tadi gitu. Kayaknya ke depan saya juga sering pakai kuis-kuis online seperti itu untuk menguji menguji pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke, itu saja dari saya. Segera diisi daftar hadirnya, ditunggu sampai dengan jam 3 nanti. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan selalu, tetap menjaga prokes ya teman-teman, walaupun COVID-nya udah agak mereda gitu. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.